Ia gelisah karena merasa bahwa dirinya manusia, mengapa tidak menempatkan Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan ditempatkan ke tempat yang layak. Ia sangat gelisah, sukacita itu tidak ada. Tetapi nubuat Allah melalui Nabi Natan ditegaskan pula bahwa sukacita hendaknya jangan berhenti di dalam sukacita badani saja. Jangan berhenti di dalam sukacita yang hanya di luaran diri saja. Ketika kita gelisah, itu pasti efek dari sukacita kita menurun karena itu tadi segalanya belum terpenuhi. Maka yang dikatakan oleh Zakaria ini di dalam Kidung Zakaria hendak ditegaskan bahwa ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita memiliki Yesus, memiliki iman yang kuat, mengapa kita gelisah? Mengapa kita ragu? Sampai mengapa kita takut? Mengapa kita malu? Dan mengapa sampai kita putus asa? Seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, seperti orang yang tidak memiliki Yesus. Semoga dengan permenungan ini kita bisa menyongsong kelahiran Tuhan pada malam nanti, bahwa sukacita yang ada di dalam diri kita bukan lagi sukacita badani, sukacita jasmani, melainkan sukacita rohani. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Lihatlah, sudah genaplah saatnya Allah mengutus putranya ke dunia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Di dunia, kedatangan Tuhan telah dipersiapkan oleh anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis, membawa semua orang menuju kepada sukacita, bukan sukacita badani atau sukacita insani, melainkan lebih kepada sukacita ilahi, sukacita yang menggerakkan semua orang, yang menggerakkan semua bangsa, yang menggerakkan hati dan budi untuk bersatu bersama sehingga mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Maka mengawali peristiwa ini, mengawali Ekaristi ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kasih setiamu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putramu, penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri
dengan tidak lagi diwujudkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu, ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu, ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batuku, keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan melihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kasih setiamu, ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, cahaya abadi dan surya keadilan, datanglah dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenarannya di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, Zakaria sangat bersuka cita setelah menyunatkan anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis, dan setelah memberikan nama anaknya secara tepat dan pantas dengan nama Yohanes. Yohanes adalah atau artinya Allah itu sungguh baik. Mengapa dikatakan Yohanes dan dikatakan berarti sebagai Allah itu sungguh baik? Karena segala usaha daya apapun yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, bertahun-tahun lamanya ia dengan tekun berdoa di dalam bait Allah, hingga akhirnya Zakaria dibuat buta, dibuat bisu
oleh Allah. Beberapa tahun lamanya ia tidak bisa berbicara, ia tidak bisa mendengar. Akhirnya terkabulkan juga bahwa Elizabeth mengandung seorang putra, yaitu Yohanes. Rasa syukur yang begitu dalam membawa sukacita yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita mengetahui, adalah banyak orang mulai mempersiapkan diri pula untuk menyambut kelahiran Kristus dengan sukacita. Sukacita yang dibangun oleh Yohanes Pembaptis, anak Zakaria, itu juga telah dibangun oleh Zakaria dan Elizabeth. Oleh keluarga ini, ia mewartakan sukacita kepada banyak orang bahwa anaknya, yaitu Yohanes, adalah orang yang benar, adalah seorang nabi. Ia tidak akan menyesatkan banyak orang. Pembaptisan yang dilakukan oleh anaknya ini adalah pembaptisan yang meski hanya berupa air, tetapi membawa kelepasan dari dosa yang dibawa oleh setiap orang. Sukacita seringkali datang di dalam kehidupan kita, seringkali kita hayati sukacita itu hanya masih di dalam tataran insani, tataran badani. Apa yang membuat kita bersukacita tidak lain adalah segala harapan kita mungkin terpenuhi. Segala pekerjaan yang belum beres bisa kita tuntaskan dengan sempurna. Itu kita bisa akan membawa sukacita. Pekerjaan beres, harapan terpenuhi, lalu kita juga bisa berkumpul dengan keluarga kita di hari libur atau di hari Natal nanti, berkumpul dengan saudari-saudara kita bisa bercengkrama, kita bisa berbagi cerita. Pasti itu akan membawa sukacita. Lalu ketika kita merayakan ulang tahun kelahiran, itu juga pasti membawa sukacita. Tetapi ketika segala pekerjaan itu belum tuntas, dinegasikan atau dikebalikannya, maka kita juga akan selalu sedih, murung. Natal tidak ada saudari-saudara kita, Natal itu sepi, sunyi, kita sendiri serasa Natal itu kelabu. Maka Bapak Ibu saudari-saudaraku terkasih, kita bisa belajar dari pengalaman Zakaria dan juga dari pengalaman Daud di dalam kitab Samuel tadi. Ketika Daud itu gelisah, mengatakan bahwa ia tidur enak, nyaman di dalam suatu istana yang megah, sementara Tuhan di dalam tabut atau yang berdiam di dalam tabut hanya beralaskan tenda. Ia gelisah karena merasa bahwa dirinya manusia, mengapa tidak menempatkan Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan ditempatkan ke tempat yang layak. Ia sangat gelisah, sukacita itu tidak ada. Tetapi nubuat Allah melalui Nabi Nathan ditegaskan pula bahwa sukacita hendaknya jangan berhenti di dalam sukacita badani saja. Jangan berhenti di dalam sukacita yang hanya di luaran diri saja. Ketika kita gelisah, itu pasti efek dari sukacita kita menurun karena itu tadi segalanya belum terpenuhi. Maka yang dikatakan oleh Zakaria ini di dalam kidung Zakaria, hendak ditegaskan bahwa ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita memiliki Yesus, memiliki iman yang kuat, mengapa kita gelisah? Mengapa kita ragu? Sampai mengapa kita takut? Mengapa kita malu? Dan mengapa sampai kita putus asa? Seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, seperti orang yang tidak memiliki Yesus. Semoga dengan permenungan ini, kita bisa menyongsong kelahiran Tuhan pada malam nanti, bahwa sukacita yang ada di dalam diri kita bukan lagi sukacita badani, sukacita jasmani, melainkan sukacita rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang sembahyang di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan
persembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dengan rela persembahan kami. Sucikanlah kami dari dosa agar dengan hati murni kami menyambut kedatangannya yang membahagiakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan, dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia sudi mengunjungi dan menebus umat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita, kami telah Kau segarkan dengan karunia-Mu. Semoga kami yang kini dengan gembira menantikan hari kelahiran putra-Mu kelak dengan sukacita, memperoleh anugerah-Nya yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada